warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 4. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke teman-teman, kita kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Miss Tina. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan, yaitu kisah dari Nabi Muhammad SAW. Tentu teman-teman sudah tahu ya kisah Nabi Muhammad, karena pada saat teman-teman kelas 3 pun sudah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad. Sekarang kita pelajari kembali. Sudah siap teman-teman? Let's go! Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Abraha. Tapi penyerangan terhadap Ka'bah ini tidak berhasil karena pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu binasa oleh burung ababil. Nabi Muhammad masa hidupnya itu disusui oleh ibunya dan ibu susunya yang bernama Suwaibah dan Halimah binti Abu Daud atau Halimah Sya'diyah. Itu selama 5 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah Sya'diyah. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Nah, ketika dalam perjalanan, ibunda Nabi Muhammad meninggal di Abwa, yaitu kota di dekat Madinah. Nah, setelah ibunya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah bin Busrah dan menyampaikan ciri-ciri kerasulan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kemudian pendeta tersebut berpesan agar Abu Thalib menjaganya. Ketika usia 15 tahun, Nabi Muhammad sudah mengikuti perang Fijar, yakni perang kesucian antara suku Quraisy dan suku Qais. Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Hingga usia 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang kembali ke negeri Syam. Lalu, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Mereka dianugerahi anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ketika usia Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Nabi mampu menyelesaikan persengketaan antara suku yang harus meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Dan di usia 40 tahun itu merupakan awal masa kenabian.
Nah, dari kisah-kisah Nabi yang sudah teman-teman dengar, itu kita dapat meneladani perilaku, yaitu yang pertama, suri teladan Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai suri teladan terbaik. Nabi Muhammad pun mempunyai pribadi yang agung. Allah mencintai Nabi Muhammad karena pribadinya agung. Jadi, jika kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus mengikuti atau melaksanakan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad seperti yang terdapat di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya adalah, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah mendapat gelar Al-Amin, yaitu artinya yang dapat dipercaya. Dan Nabi Muhammad menjadi yatim sejak dalam kandungan. Kemudian ibunya meninggal sehingga beliau menjadi seseorang yang tidak mudah bersedih, tidak mudah putus asa, selalu tabah dan sabar. Dan Nabi Muhammad juga memiliki sifat fatonah, yaitu sifat cerdas yang patut kita teladani dengan cara kita berusaha, bekerja keras, giat belajar agar kita berhasil. Nabi Muhammad juga mendapat gelar amanah yang artinya dapat dipercaya, karena tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan orang tua mereka. Teladan yang berikutnya yaitu Nabi Muhammad selalu melakukan atau memberikan nasihat dalam kebaikan. Dan Nabi Muhammad juga saling menghormati dan tolong-menolong. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Dan tugas teman-teman adalah menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad. Jangan lupa divideokan lalu dikirim ke Miss Tina. Sekian dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dari virus COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita semua selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.